Menjadi dokter tak pernah luput dari kata belajar dan terus belajar. Banyak kisah, cerita, dan kesan, bahkan makna dari setiap orang yang menjalaninya. Dan ini sepenggal cerita dari kami. Hai, perkenalkan saya Yosfi Asilarewa. Teman-teman bisa panggil saya Yos. Saya Wigia Hanalia, biasa dipanggil Wigia. Hai, saya Elistina Putri Karsita, biasa dipanggil Elis. Jadi, kita dulu pernah dikumpul di satu ruangan. Nah, senior ini maunya kita tahu dan kenal satu persatu suara temannya kita. Terus, caranya mereka tahu itu, jadi satu orang itu matanya ditutup. Terus, yang lainnya itu bersuara. Bagaimana, Yos? Saya PSPD. Nah, setelah itu mereka nanya, ini suaranya siapa? Dan kalau kita tidak tahu, ya seperti itu, ada akibatnya. Sedarinya saya masuk FK sampai inaugurasi angkatan saya 2016, itu kami yang laki-lakinya selalu botak seminggu sekali minimal. Bila tidak ada yang botak misalnya, itu kami pasti kena hukuman seperti push up lagi atau mungkin diberi hukuman rata-rata air. Tapi semuanya berkesan dan cukup menyenangkan. Nah, terus waktu kita maba, kita itu disuruh buat kontak book. Jadi per angkatan itu, tiap angkatan dari angkatannya kita, angkatan atas, kita harus minta kontak booknya satu-satu. Halo teman-teman, saya Anugrah Rosando Siwi, biasa dipanggil Ando. Hai, saya Agung Riki Renaldi, biasa dipanggil Agung. Halo, perkenalkan nama saya Nekade Budiartin, biasa dipanggil Budiartin. Cerita waktu maba tuh yang paling berkesan itu waktu pertama kali bertemu sama guru besar. Nah, orang kedokteran biasanya panggil guru besar atau kadaver. Jadi waktu itu tengah-tengah malam, tiba-tiba senior tuh bilang matanya ditutup dulu. Terus tangannya itu diarahkan, terus disuruh pegang sesuatu yang aneh lah, sesuatu yang alien gitu. Nah, terus tiba-tiba disuruh buka, ternyata ini toh namanya yang kadaver atau guru besar. Di sini saya punya cerita waktu maba, itu di saat awal kita melakukan kuliah atau biasa kita bilang ormik. Jadi kayak kita disuruh push up waktu itu, disuruh jalan jongkok. Baru setelah itu kita sempat juga sampai dijemur karena kita terlambat. Baru kita juga ketinggalan beberapa atribut yang harus kita gunakan waktu itu. Halo, nama saya Fatihatus. Hai, nama saya Alika. Halo, nama saya Agung Rusdiansyah. Hai, nama saya Sri. Ya, jadi dulu kita waktu preklinik itu punya pengalaman yang cukup dikenang, tapi tidak untuk diulang. Kita itu terlambatnya itu hampir seangkatan. Terus dokternya itu datangnya tepat waktu. Terus pas kita datang, kita disuruh tutup pintu dari luar. Kalau saya pengalaman berkesan selama preklinik itu pas ujian OSCE pertama kali waktu jadi mahasiswa kedokteran. Jadi pada saat itu kan di salah satu stase itu ada ujian untuk prosedur aseptik. Nah, di prosedur aseptik itu kita pakai gaun, terus habis itu kita melakukan itu ujian. Nah, setelah kalau sudah bunyi belnya itu berarti menandakan kita harus pindah ke stasiun berikutnya. Nah, pas bunyi bel itu saya pakai gaun, tiba-tiba pas bunyi belnya sudah saya langsung pindah ke stasiun berikutnya. Saya lupa lepas gaunku. Waktu itu juga ada ujian di salah satu departemen laboratorium. Terus di ujian itu saya ngeblank. Terus saya bertanya dengan teman saya di samping, tapi pas teman saya kasih tunjuk jawabannya, alhamdulillah tidak bisa dibaca.
Halo guys, nama saya Rizaldi Rahmat. Halo, nama saya Rahmat Hidayat. Halo, nama saya Aisyah. Halo, nama saya Grit. Halo, nama saya Arkam. Jadi guys, di sini kita mau cerita bagaimana waktu kita koas yang kita datang pagi-pagi dan baru kita buat TTV pasien. So datang pagi-pagi, jam 7 dokter sama visite, baru kita belum selesai buat TTV, kamu ingat itu? Baru pas jam 7 belum selesai juga buat TTV, kamu so datang konsulen. Alhasil, ya begitu dah. Ada satu momen, tiba-tiba dokter suruh periksa pasien. Nah, prinsip yang kita bawa dari preklinik itu sebelum periksa pasien harus steril dulu tangan. Nah, ada satu momen Ical suruh cepat-cepat saya untuk cuci tangan. Nah, saya bilang ambil dulu hand sanitizer. Jadi pas Ical kasih saya hand sanitizer itu, saya kira itu betul-betul hand sanitizer. Ternyata pas sudah saya gosok-gosok, kenapa tambah bau busa ini Ical? Ternyata yang dia kasih memang sabun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ovel Masmur Christopher, biasa dipanggil Ovel. Hai, nama saya Triutama Wahyuningsi, biasa dipanggil Ami. Hai, nama saya Dita Samsita Dewi, biasa dipanggil Dita. Hai, nama saya Muhammad Fitrah, biasa dipanggil Fitrah. Halo, nama saya Muhammad Faiz Rizaldi Syahir, biasa dipanggil Faiz. Halo, nama saya Anissa Istiqomah Ahmad, biasa dipanggil Anissa. Di stasi yang saya mau cerita ini ada 2 konsulen, di mana konsulen yang satu ini dan yang satunya itu berbeda tempat ruangan visitenya. Jadi kita disuruh sama dokter yang satu ini ke ruangan ICVCU yang paling ujung di belakang dengan ruangan berlantai, lantai 2. Terus kita sudah tunggu di sana tapi konsulennya ini belum datang. Terus tidak lama bunyi lagi di grup, guys sudah ada dokter di ruangan mawar. Nah ini juga konsulen yang sangat berkesan di stase ini. Jadi dari ruangan ICVCU itu kita lari berbondong-bondong. Nah, jadi waktu itu pasien datang tengah malam, masuk jam 2 malam. Nah, kemudian saya bersama teman-teman saya yang lain itu melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Nah, sebelum kita melapor ke konsulen, itu kita prepare dulu. Jadi kita bisa mengulang apa yang akan kita sampaikan ke konsulen nanti mungkin bisa 3-5 kali. Kira-kira nanti yang kita bilang ini sudah betul atau tidak ya? Sudah betul atau tidak ya? Maaf dokter, pasiennya kekuatan otot. Nah biasanya pada saat malam hari, terutama di stasi besar, kami kan jaga. Kami itu sudah baku bagi, oh pasien yang ini yang akan divisite besok. Jadi kita itu harus tahu semua pasien-pasiennya kita. Kita sudah pegang pasien satu persatu. Walaupun sudah datang subuh-subuh, tetap saja akan ada banyak pasien yang tiba-tiba datang tengah malam. Akhirnya kami jadi tidak sempat selesai untuk memeriksa semua pasien. Jadi pada saat kami ditanya, koas ini pasiennya siapa? Kami itu tidak bisa menjawab. Dan juga pada saat konsulen menanyakan tentang teori-teori yang terkait dengan pasien tersebut, kami semua jadi tidak tahu. Hasilnya kami pun dimarah oleh konsulen. Akan tetapi itu adalah salah satu proses yang harus kami lewati untuk menjadi seorang dokter seperti saat ini. Itu juga adalah salah satu motivasinya kami untuk menjadi dokter yang lebih baik lagi ke depannya untuk pasien-pasiennya kami. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Asduyanti Miftahul Restiaksi, biasa dipanggil Sesti. Hai, perkenalkan nama saya Nur Endang Sari, biasa dipanggil Endang. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ibtisam, dipanggil Ibtisam. Ujian UKM PPD yang akan menentukan nasib saya, apakah bisa menjadi dokter atau tidak. Cara belajarnya saya itu pertama saya coba belajar kelompok, beberapa kali tidak cocok, jadi saya belajar sendiri. Pada saat belajar ini saya juga orangnya gampang tidur, jadi saya itu bisa sampai menghabiskan minum kopi 3-4 gelas satu harinya. Nah pada saat itu saya masih stase, jadi itu stase terakhir saya. Disitulah menurut saya pengalaman yang tidak terlupakan, karena di samping saya membagi waktu untuk stasi saya, untuk masa kuas saya juga harus membagi waktu untuk bimbingan belajar dalam mempersiapkan ujian UKM PPD. Nah, langsung kalau dari saya sendiri, kebetulan saya sudah dokter Sesti. Nah, yang pertama saya pikirkan itu teman kelompok belajar, cari yang sefrekuensi mungkin. Setelah itu buat grup dan mengatur jadwal untuk belajarnya.
Nah dari situ karena saya di sini ada 3 kelompok. Yang pertama itu teman kelompok saya dengan alasan jauh rumah karena tempat belajarnya di rumahku di bagian Tondo. Selanjutnya yang kedua, karena saya hanya sendiri di Tondo, teman kelompokku rumahnya bagian kota, jadi saya pindah di kelompok ketiga. Silahkan membaca soal. Di sini kita mau cerita tentang kisahnya kita waktu menjelang pengumuman. Dimulai dari saya, sebenarnya sebelum pengumuman kemarin, saya sebenarnya tidak yakin dengan hasil ujianku karena waktu ujian itu saya komputerku itu mendadak error. Jadi saya dipindahkan ke belakang sendiriku. Jadi sebelum ujian itu saya sudah menangis duluan dan kayak saya salahkan diriku sendiri kayak ini pertanda apa sampai saya dipindahkan di belakang. Supaya diridhoi untuk bisa lulus tahun ini karena sejujurnya kalau saya itu doaku cuma mau minta untuk diringankan bebannya orang tuaku karena saya tahu bagaimana caranya orang tuaku cari uang. Tapi pas hari pengumuman, gak tahu kenapa itu Allah memang kasih jalan saya untuk tidur kayaknya itu. Jadi saya tidur, bangun-bangun ribut grup, ternyata lulus. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak bantuannya. Dan hal yang tidak disangka-sangka, alhamdulillah teman kelompok belajarku 3 kelompok ini, alhamdulillah one shot semua. Ini bukanlah akhir dari cerita kita, tetapi perjuangan panjang akan dimulai saat ini. Terima kasih untuk orang tua kami yang selalu berdoa dan berjuang untuk kami. Gelar ini kami persembahkan untuk kalian. Sejawatku, selamat memasuki babak baru.